Halo sobat Nime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Ya, Feng Hao lagi dan lagi Feng Hao. Waduh. Yuk, kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Feng Hao kembali tiba di Akademi Sengtian, dia pun bertemu dengan beberapa orang yang berasal dari akademi sebelah dan mereka mencoba mengusik ciwi-ciwinya. Dan tidak puas hanya dengan adu bacot, kini keduanya memutuskan untuk melanjutkannya di atas arena dengan tentunya poin kontribusi juga. Maka dari itulah ketika Feng Hao dia tiba di arena pertandingan, dia melihat dua rekannya yang berasal dari akademi yang sama ditumbangkan oleh seseorang yang berasal dari akademi sebelah. Melihat hal itu jelas di sini Feng Hao dia terkejut dan dia langsung mendekati dua rekannya itu dan langsung memulihkan keduanya. Namun untuk mereka setelah dipulihkan oleh Feng Hao tentunya mereka pun mengucapkan terima kasih. Tidak apa, kita berasal dari akademi yang sama, ucap dari Feng Hao. Sedangkan untuk orang-orang dari akademi sebelah di sini si bocah tengil ini dia pun mengucapkan salam kepada pria yang ada di atas arena. Salam saudara Leng. Sepertinya mudah saja bagi dirimu menjatuhkan orang-orang dari akademi Sengtian. Mereka hanyalah orang-orang yang lemah, tidak berguna. Ucap dari pria kuning itu. Sedangkan untuk Feng Hao yang melihat itu semua, dia pun sadar kalau sepertinya orang itu dia berasal dari akademi sebelah dan dia juga cukup kuat. Tapi di sini salah satu bocah tengik dari akademi sebelah dia pun menunjuk ke arah Feng Hao dan berujar kalau bocah itu dia ingin bertanding dengan saudara Hen. Mendengar hal itu di sini pria kuning ini dia berujar, saya tingkat pertama berani bertanding dengan adikku. Baiklah, lakukanlah. Ucap dari bocah itu. Sedangkan untuk orang-orang dari Akademi Sengtian, mereka pun mengatakan kalau bocah yang berbaju kuning itu dia cukup kuat dan jangan sampai diremehkan. Ya, aku mengerti. Sambut dari Feng Hao. Tenanglah, aku akan memberikan mereka pelajaran. Namun untuk kedua rekan yang Feng Hao ini, mereka pun ingat kalau ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk menghasilkan poin kontribusi. Maka dari itulah di sini Senior Shi dia berujar, "Hei Senior Long, apakah kau lupa sesuatu?" Apa? Sesuatu lupa apa itu, tanya dari Senior Long. Namun ya di sini Senior Long yang memang nggak ngerti atau nggak peka membuat Senior Shi dia pun langsung mengambil langkahnya dan dia berujar, halo semuanya, bagaimana kalau kita taruh sedikit poin kontribusi kita untuk mereka, ucap dari Senior Shi yang membuat Senior Long baru lah iya juga ya, ini bisa menjadi bahan hiburan, ayo poin kontribusi kita, ucap dari Senior Long. Maka dari itulah di sini orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun mulai bersemangat untuk menaruh poin kontribusi mereka untuk orang dua itu yang akan bertanding di atas arena. Dan untuk teman-temannya Feng Hao jelas mereka semua akan all in mendukung Feng Hao. Melihat orang-orang dari Akademi Sengtian yang berani meletakkan poin kontribusi mereka di sisi Feng Hao membuat mereka pun berpikir apakah orang itu cukup kuat dan dapat dipercaya hingga membuat orang-orang itu berani meletakkan poin kontribusi mereka. Tapi di sini untuk senior atau bocah tengik kuning ini dia berujar, tidak perlu khawatir, aku akan bersama dengan dirimu. Lakukanlah yang terbaik, ucap dari bocah kuning itu. Maka dari itulah untuk memberikan semangat kepada saudara perguruan membuat bocah kuning dia meletakkan poin kontribusinya pula untuk akademinya. Aku akan menaruhkan 500 poin kreditku untuk di sisi bocah Hen, ucap dari pria kuning itu yang membuat Feng Hao dia tersenyum. Yes, akhirnya ikan besar memakan umpan. Maka dari itulah di sini agar lebih menarik lagi di sini Feng Hao dia pun sama, dia meletakkan poin kontribusi miliknya sebanyak 400 poin untuk dirinya sendiri. Melihat hal itu membuat bocah ini dia berpikir, hei anak itu, dia terlihat sangat yakin dengan dirinya sendiri. Apakah dia cukup kuat? Pikir dari bocah kuning itu. Maka dari itulah kini beberapa saat kemudian Feng Hao dan juga bocah Hen dia pun naik ke atas arena. Dan di atas arena di sini bocah Hen dia pun langsung melepaskan auranya. Aura dari mereka yang memiliki tubuh suci, tubuh suci ilahi dari dunia bawah. Waduh.
Dan untuk mereka yang melihatnya, mereka pun juga cukup kagum dengan bocah Hen itu dan merasa kalau dia cukup kuat. Dan mereka juga mulai meragukan Feng Hao yang hanya ada di ranah sains tingkat 1 dan hanya memiliki atribut petir. Ya, mereka hanya dapat merasakan Feng Hao hanya memiliki atribut petir. Tapi untuk senior Shiha, dia pun tetap yakin dengan Feng Hao. Maka dari itulah kini di atas arena sendiri saat ini, bocah Hen dia pun langsung melancarkan serangannya yang membuat Feng Hao pun sama. Dia meresponnya dengan tinjunya pula yang membuat kini keduanya saling beradu kekuatan. Melihat letupan energi yang cukup kuat membuat orang-orang dari akademi sebelah mereka pun yakin kalau pihaknya senior Heng dia dapat mengalahkan orang dari akademi Seng Tian itu hanya dengan satu pukulan. Tapi nyatanya di atas arena itu sendiri, bocah dari akademi sebelah dia langsung terdorong hanya dengan benturan energi yang dilakukan oleh mereka sebelumnya. Hei anak itu, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia menahan pukulanku seperti itu? Pikir dari bocah Heng itu. Karena memang untuk saat ini, untuk Feng Hao sendiri, dia terlihat sangat kokoh. Yang membuat orang-orang dari akademi sebelah, mereka pun berpikir, hei, apakah orang ini dia benar-benar kuat? Apakah dia benar hanya ada di ranah sains tingkat 1? Pikir dari senior Heng. Maka dari itulah di sini senior Heng atau ya bocah Heng ini dia pun kembali mencoba untuk kembali menyerang Feng Hao. Tapi tidak dengan kekuatan yang biasa. Dia akan melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Dan begitu diblokir oleh Feng Hao. Feng Hao dia sempat terdorong beberapa langkah. Dan itu membuatnya berpikir, hei, ranah sains tingkat 2 ternyata benar-benar sangat luar biasa. Tapi, aku masih belum menyerah, ucap dari Feng Hao. Sedangkan untuk si bocah kuning dan juga rekan-rekannya, mereka pun berpikir kalau sepertinya ya Feng Hao cukup kuat karena dapat menahan serangan dari senior Heng. Sedangkan untuk senior Heng sendiri, dia pun sadar apa yang terjadi dengan Feng Hao karena memang dia dapat melihat kalau Feng Hao sepertinya dia belum melepaskan kekuatan aslinya. Hei, anak ini, dia tidak terlihat seperti sedang tertekan dan dia mengeluarkan aura petir yang seperti ini. Apakah dia hanya memiliki kekuatan petir? Pikir dari bocah ini. Tapi dia juga sadar kalau sepertinya Feng Hao dia belum melepaskan kekuatan aslinya. Dan ketika dia melihat kini Feng Hao melepaskan aura yang lebih kuat lagi, membuat bocah ini dia harus melakukan hal yang sama. Dia kini mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki untuk dapat mengcounter serangan Feng Hao. Dan itu membuat orang-orang yang ada di sekitarannya yang menonton pertandingan ini, mereka semua jadi ngeri. Hei, lihat! Apakah itu adalah benar-benar kekuatan dari tubuh ilahi dunia bawah? Pikir dari mereka. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, dia pun kini mengeluarkan padang miliknya dan langsung melompat ke udara. Dan melihat hal itu di sini, senior Heng dia pun langsung mengeluarkan salah satu item miliknya, yaitu spiritual imperial miliknya. Dan begitu spiritual imperial miliknya diadukan dengan kekuatan padang yang dimiliki oleh Feng Hao menghasilkan letupan energi yang cukup kuat yang membuat senior Heng dia pun terkejut ketika dia tahu kalau item miliknya langsung hancur. Bahkan saat ini Feng Hao dia langsung mengacungkannya. Sekarang kau dapat menyerah atau kau benar-benar akan habis, ucap dari Feng Hao yang membuat senior Heng dia pun ragu tapi takut. Dan dia mulai beralibi mengatakan hal-hal yang tidak benar. Mustahil, bagaimana mungkin aku bisa kalah dari sampah imperial, sampah akademi Seng Tian ini. Kau pasti menggunakan trik-trik kotor, ucap dari bocah ini yang masih aja nolak kalah walaupun dia memang sejatinya telah kalah. Tapi di sini untuk bocah kuning dia berujar, saudara Heng, jika kau kalah maka kau kalah. Jangan pura-pura dan jangan banyak alasan. Jangan buat malu akademi kita, ucap dari bocah ini yang membuat senior Heng mau tidak mau dia kini harus bertunduk, berlutut, menyerah di atas arena. Dan itu membuat rekan-rekannya Feng Hao tentunya mereka senang karena mereka juga panen besar. Ucap dari senior Shi. Sedangkan untuk Feng Hao setelah dia mengalahkan bocah itu membuat dirinya kini agak rada-rada tengil cuy, dimana dia berujar, sekarang apakah ada di antara kalian yang masih tidak terima dan ingin maju menantang diriku, ucap dari Feng Hao yang membuat kini orang-orang dari akademi sebelah mereka pun mulai takut juga cuy dengan kemampuan yang diberikan oleh Feng Hao. Maka dari itulah mereka meminta senior kuning ini untuk segera mundur aja. Tapi
di sini, rekan-rekan yang Feng Hao, mereka juga mulai tengik dan mulai mengejek-ngejek akademi sebelah. Dan begitu juga dengan Feng Hao cuy, dia juga berujar, sepertinya, aku akan mendapatkan lebih banyak poin kredit. Ucap dari Feng Hao yang mencoba menyindir orang-orang dari akademi sebelah. Dan sindiran yang dilakukan oleh Feng Hao ternyata telak diterima oleh bocah kuning ini yang tidak terima. Kau lebih baik kau bersikap bijak dan jangan memprovokasi orang. Ucap dari bocah kuning itu yang membuat Feng Hao dia berujar, hei bijak, provokasi. Memangnya apa yang harus aku lakukan di depan seorang pecundang? Ucap dari Feng Hao yang mencoba memanas-manasin, yang membuat bocah kuning ini dia pun marah dan juga emosi dan dia ingin bertanding dengan Feng Hao. Tapi melihat tingkat kultivasi mereka yang jauh berbeda membuat dia diperingatkan oleh rekannya senior Huang. Tampaknya ini rasanya agak tidak enak lah, soalnya Anda cukup tinggi tingkat kultivasinya, sedangkan masa kau akan bertanding dengan mereka yang ada di jauh di bawah dirimu. Itu tidak akan etis untuk dilihat. Ucap dari bocah itu yang mencoba untuk supaya tidak malu aja cuy. Tapi di sini senior ini yang memang gak peduli, dia pun tetap ingin menghajar Feng Hao. Tapi agar tetap terhormat dia meminta kepada Feng Hao untuk bertanding di atas arena khusus yang dapat menekan tingkat kultivasinya. Baiklah, aku terima itu. Ayo kita pergi ke aula warrior khusus. Ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dan juga senior kuning itu mereka pun pergi ke aula khusus. Dan benar saja kini tidak butuh waktu lama mereka pun tiba di aula khusus itu. Dan ketika mereka tiba di tempat ini, di sini senior kuning dia pun langsung berdiri di atas arena. Dan ketika dia melihat Feng Hao tidak berani duduk di atas arena, membuat dia berujar, hei kenapa? Kenapa kau belum turun juga bocah? Ucap dari senior kuning itu. Tapi untuk Feng Hao, dia berujar, aku tidak mau hanya untuk bertanding biasa aja tanpa adanya poin kontribusi. Poin kredit. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia kesel. Dasar anak kecil, jangan terlalu bersikap sombong kau. Tapi untuk Feng Hao, sombong. Lebih baik kita batalkan saja pertandingan ini jika tidak ada poin kontribusi yang dipermainkan. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia kesel. Kau dasar sombong sekali. Berapa banyak yang ingin kau pertandingkan? Ucap dari bocah itu yang membuat Feng Hao dia berujar, tidak banyak. Aku baru saja mendapatkan 500 poin kontribusi. Jadi ayo kita bermain 1000 poin kontribusi. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia 1000 poin kontribusi, gila. Tapi untuk mereka semua yang ada di tempat ini, mereka juga bingung cuy, bagaimana bisa anak muda ini dia berani bertanding 1000 poin kontribusi. Anak itu dia sangat sombong. Ucap dari mereka. Tapi untuk Feng Hao dia mah bodoh amat cuy. Kalau mau bertanding 1000 poin kontribusi, ayo kita bertanding. Tapi kalau tidak, buat apa? Buang-buang saja, buang-buang waktu doang. Dan sepertinya murid elit dari akademi sebelah ini ternyata tidak punya. Mengecewakan. Ucap dari Feng Hao yang mencoba menghinanya. Dan provokasi yang diberikan oleh Feng Hao telah memanggil seorang senior lainnya lagi yang berasal dari akademi sebelah yang tidak terima. Dan dia adalah seorang senior yang bernama Leng Jun. Dan dia adalah orang yang cukup kuat dari akademi sebelah. Dan dia kini berujar, hei Junior Hong, keluarkan token milikmu. Dan sekarang gunakanlah token ini untuk bersaing dengan bocah itu. Ucap dari pria jenggot ini yang tidak mau akademinya diremehkan seperti itu. Dan karena hadiahnya telah ditentukan, kini Feng Hao dia pun mau turun ke atas arena dan dia juga berujar, ada apa senior kuning? Jangan gugup seperti itu. Ayo kita bermain dan aku akan menyelesaikan ini semua hanya dengan satu gerakan. Dan jika aku tidak bisa melakukannya, aku anggap kalau aku telah kalah. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah kuning ini dia kesal dan langsung melepaskan auranya yang cukup kuat. Begitu juga dengan Feng Hao, dia pun langsung melepaskan spirit fighting miliknya. Bahkan aura dan juga spirit yang dilepaskan oleh Feng Hao sangat kuat, dapat menekan dan juga menghancurkan aura yang dimiliki oleh bocah kuning itu, yang membuat bocah kuning ini dia berujar, gila anak ini dia
Dia sekuat itu. Apakah sejatinya dia menyembunyikan kekuatannya? Maka dari itulah di sini bocah kuning ini dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik miliknya untuk dapat melindungi diri dari tekanan yang dilepaskan oleh Feng Hao. Bahkan kini setelah dia membuat barrier pertahanan, dia juga kini mulai menggunakan teknik khas bagi mereka yang telah ada di ranah Shen, yaitu memanggil sebuah kodam. Melihat hal itu membuat orang-orang dari akademi sebelah ini mereka pun yakin kalau senior kuning dapat mengalahkan bocah sombong itu. Tapi untuk Feng Hao yang melihat kodam milik lawannya yang cukup kuat membuat dia pun sadar, hey, kalau ini sepertinya adalah kekuatan khas bagi mereka yang ada di ranah Shen, dan aku sepertinya belum dapat menggunakan teknik seperti itu. Tapi aku akan menggunakan ini saja, ucap dari Feng Hao sembari mengeluarkan pedang miliknya. Dan ternyata itu benar adanya, karena memang hanya dengan pedang miliknya saja Feng Hao kini dia pun melompat ke udara dan menghancurkan kodam milik si bocah kuning itu. Dan kini Feng Hao kembali dia mengacungkannya. Sekarang apakah kau telah menyerah? Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah kuning ini mau tidak mau dia harus tertunduk dan juga menyerah. Melihat hal itu di sini Feng Hao dia berujar, baiklah, terima kasih atas poin kontribusinya. Ucap dari Feng Hao yang membuat orang-orang ini yang ada di tempat ini yang berasal dari akademi sebelah, mereka pun langsung shock. Mereka tidak menduga kalau ternyata orang yang telah berlatih lebih dari 60 tahun ternyata tidak berarti di hadapan seorang murid baru dari akademi Xingtian. Dan itu juga membuat kini orang-orang dari akademi sebelah mereka pun ngacir pergi dari tempat ini. Tapi diremehkan seperti itu. Di sini salah satu dari mereka dia berujar, jangan terlalu sombong dulu kalian. Di dalam kompetisi selanjutnya yang sebenarnya kami tidak akan kalah dari kalian. Ujar dari bocah itu. Dan apa yang dikatakan oleh bocah itu dibenarkan juga oleh senior Shi, di mana dia berujar, bocah itu dia benar. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Karena sejatinya orang-orang ini mereka hanya para penguji saja. Karena kekuatan sejati dari akademi sebelah, bahkan mereka saja belum menunjukkan jati dirinya. Ucap dari senior Shi. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Kalau misalnya dilanjutkan nanti hasilnya malah gantung cuy. Waduh. Jadi kita cut dulu lah di sini aja, oke? Dan di part selanjutnya Feng Hao dia akan kembali lagi bertemu dengan instruktur Liu dan juga seorang rival lama yang sebelumnya pernah berselisih dengan Feng Hao. Bukan Feng Hao sih, lebih tepatnya berselisih dengan senior Shi, dan Feng Hao mengambil kesempatan di antara keduanya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.